Salam, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 788 ayat 4. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Rabu 31 Mei 2023 tertulis dalam kitab Hosea pasal 10 ayat 12. Demikian bunyinya, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Sabur hamu ma dihamu baik katigoran, asa manggotil hamu hobar tu asineroa. Totas hamu ma dihamu sadal ladang lebaru, ainunga jupang tiki mangalului Jehovah, paimaro ibana, jala di paudato tu hamu hatigoran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, di dalam perjalanan kehidupan kita pasti pernah kecewa melihat seseorang. Kita sudah berusaha untuk berbuat baik, tetapi mereka menyia-nyiakannya, bahkan seperti yang paling parah, yaitu bahkan mereka sampai menghasut kita melakukan ketidakadilan. Perasaan kecewa sering membuat kita mau balas dendam. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan yang diperlakukan oleh umat Israel, di mana Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi mereka. Tuhan sudah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, mengangkat mereka menjadi bangsa umat pilihan Tuhan, yang merdeka, yang diperintah Tuhan. Tetapi selalu mereka melupakan Tuhan. Mereka selalu melakukan kehendak mereka sendiri, sehingga mereka dihukum Tuhan. Walaupun demikian, kasih Tuhan tetap untuk mereka. Dan firman Tuhan hari ini mengatakan kepada mereka ketika hukuman karena penyembahan berhala terjadi di tengah-tengah Israel, di mana dengan berkat Tuhan yang mereka terima, mereka semakin mendukakan hati Tuhan karena mereka membuat berhala-berhala dari harta mereka. Sama seperti ketika mereka sedang di Gurun Sinai, Musa sedang meminta kepada Tuhan Allah, yaitu hukum Taurat, tapi umat Israel sudah menari-nari dengan lembu emas yang mereka buat dari perhiasan-perhiasan mereka yang dipimpin Harun dan Miriam. Sehingga Tuhan juga murka menghukum mereka. Sama seperti ini juga dikatakan bahwa penyembahan berhala sangat dibenci Tuhan, dan oleh karena itu dikatakan Tuhan kecewa terhadap Efraim yang sudah dipilih, yang sudah dipersiapkan Tuhan, yang sudah diperlengkapi Tuhan, di mana mereka melakukan kekejian di hadapan Tuhan. Tetapi bagaimanapun juga Tuhan tetap mengasihi mereka. Itu sebabnya dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Artinya menabur dengan keadilan, tidak lagi melakukan ketidakadilan yang sudah merajalela di tengah-tengah bangsa mereka. Sudah waktunya mereka harus menabur dalam keadilan, supaya mereka menuai kasih setia Tuhan. Mereka harus mempunyai satu ladang yang baru, kehidupan yang baru. Dan Tuhan akan memberkati mereka dengan keadilan. Tuhan akan memberkati mereka, menghujani mereka dengan keadilan, sehingga mereka dapat hidup tertib, aman, dan bahagia.
Damang dainang saudara-saudara yang dikasih oleh Kristus, melalui minggu Pentakosta yang sudah kita rayakan hari Minggu dan hari Senin yang lalu, kita diingatkan bahwa Yesus sudah memberikan Roh Kudus kepada kita supaya kita di dalam kehidupan kita memberitakan Injil melalui kehidupan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika Roh Kudus dicurahkan, maka akan ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita bukan lagi manusia lama, tetapi kita menjadi manusia baru yang mempunyai keberanian, yang mempunyai kemampuan, dan yang dimampukan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Sama seperti yang dikatakan melalui epistel yang kita sudah bacakan pada minggu yang mana Saul setelah diurapi dan dia menerima Roh Kudus, dikatakan bahwa dia bernubuat bersama para rombongan nabi. Yang semula dia penakut, yang semula dia tergantung kepada bapaknya, tetapi ketika Roh Allah sudah berada pada, maka dia mampu bernubuat. Demikian juga kita hari ini, kepada kita sudah diberikan Roh Allah. Roh Allah akan menuntun kita dalam menjalani kehidupan kita ke depannya. Roh Allah akan menolong kita, memampukan kita, menuntun kita, mengajari kita. Oleh karena itu dikatakan kepada kita, harus ada perubahan dalam hidup kita. Menabur dalam kebaikan, menabur sesuai dengan keadilan, supaya kita menuai kasih setia. Kita menuai kasih karunia demi kasih karunia, karena Tuhan akan memberkati kita. Kita harus berubah dari manusia yang lama. Kita sudah menjadi ciptaan baru milik Yesus Kristus. Pada kita diberikan Roh Kudus supaya kita berani untuk berbuat baik, berani untuk merubah kehidupan kita yang lama, yang tidak baik, untuk semakin lebih baik. Tetapi ketika kita menjadi orang-orang baik selama ini, maka dengan menerima Roh Kudus, maka kita akan dimampukan untuk mengerjakan hal-hal yang lebih baik lagi ke depannya. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan dan semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena perilaku kita, karena perbuatan kita, karena kasih kita, karena keadilan yang kita lakukan. Amin. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami supaya kami menabur dalam keadilan, meninggalkan ketidakadilan, supaya kami menuai sesuai dengan kasih setiamu. Dan kami juga harus membuka kehidupan yang baru, karena kami sudah menerima Roh Kudus. Oleh karena itu, biarkan Roh Kudus bekerja, menguasai hati kami, pikiran kami, dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Taburlah sesuai dengan keadilan, kerjakan sesuai dengan firman Tuhan. Horas.